Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tabe sapun. Perkenalkan, nama saya Wildan Fisabililham. Saya merupakan pengajar bahasa Sunda di SMPN 3 Pandeglang. SMP Negeri 3 Pandeglang berada di pusat kota, yang tepatnya di Jalan Kabayan Citiis nomor 2 Kabupaten Pandeglang. Tentunya dengan keberadaan wilayah ini menjadi kecenderungan dalam pemakaian bahasa negara sebagai bahasa pengantar di kehidupan sehari-harinya. Nyalung renteng, nyanyikan lirik untuk meningkatkan ruang eksplorasi menantang efektif bagi siswa SMP Negeri 3 Pandeglang adalah perwujudan inovasi saya dalam penambahan kosakata pembelajaran bahasa Sunda di SMP Negeri 3 Pandeglang, agar pembelajaran bahasa Sunda lebih disenangi dan mudah dipahami oleh siswa, serta pembelajarannya lebih produktif. Rangkaian inovasi yang saya buat, yaitu diantaranya kita harus melihat situasi. Yang pertama, pembelajaran bahasa Sunda adalah seperti belajar bahasa asing. Di zaman sekarang belajar bahasa daerah sama halnya dengan belajar bahasa asing. Tidak mudah dipahami bagi siswa karena penjelasan guru terlalu strukturalis. 2. Motivasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Sunda yang sangat buruk. Ketika bahasa daerah dianggap tidak penting dengan gejala gengsi yang ada di diri siswa, terlebih di lingkungan keluarga masing-masing, penggunaan komunikasinya kebanyakan memakai bahasa nasional. 3. Pemahaman siswa terhadap kosakata bahasa Sunda belum nampak. Banyak sekali siswa yang belum bisa mengenali terhadap bahasa daerahnya sendiri. Ada 4 tantangan yang saya hadapi pada inovasi ini. Yang pertama adalah latar belakang keluarga yang berasal dari luar Pandeglang. SMP 3 Pandeglang memang hampir seluruhnya merupakan orang Pandeglang asli. Tetapi ada juga dari luar Pandeglang karena mengikuti orang tuanya. Di sekolah saya terdapat juga dari beberapa etnis, yaitu dari Jawa, Lampung, Betawi, dan Batak. Tantangan yang kedua, pembiasaan bahasa Sunda di keluarga yang belum nampak hadir. Tantangan yang ketiga, penggunaan buku pendamping atau buku ajar, bukan dialek Pandeglang. Setiap sekolah di Pandeglang hampir rata-rata menggunakan buku pendamping atau buku ajar yang bersumber dari dialek daerah lain. Dan yang keempat, rekan kerja MGMP sekolah di SMP 3 Pandeglang bukan dari kualifikasi bahasa daerah. Langkah yang ketiga adalah aksi. Yang pertama adalah aspek pembelajaran. Yang kedua adalah aspek internal. Yang ketiga adalah aspek eksternal. Pada pembelajaran, yang pertama kita melakukan persiapan. Pada kesempatan ini penulis memilih dari beberapa lagu calung rentengan yang mudah dipahami dan sederhana. Dan pendekatan pembelajaran sebelumnya harus diintegrasikan. Langkah yang kedua adalah identifikasi. Saya menampilkan lagu calung renteng dengan contoh lagu Wawayangan. Setiap siswa diajak memahami lagu dan mencerna kata-kata dalam syair lagu tersebut. Mereka diajak untuk menyanyikan kembali syair itu. Yang ketiga adalah analisis. Siswa kemudian diberikan pola penggunaan lagu Wawayangan dalam struktur pantun sebagai dasar pemakaian pola pantun dalam lagu Wawayangan. Yang keempat, eksplorasi atau membuat lirik baru. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk membuat lirik baru. Gerak, amun orang olahraga, ulah tein kacapean, ulah hayang kana sirangga, celina ecalean. Aduh. Dan yang terakhir adalah refleksi, yaitu adalah menampilkan hasil diskusi. Setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya dengan menyajikan lirik barunya ke dalam irama lagu Wawayangan, dengan diiringi langsung oleh beberapa siswa yang telah belajar sebelumnya di kegiatan ekstrakurikuler. Langkah lain dari aspek internal. Pada tahun 2024,
SMP Negeri 3 Pandeglang melaksanakan budaya positif, yaitu di setiap hari Kamis disebut sebagai Kamis Nyeni dan Kamis Nyunda. Setiap kelas menampilkan beberapa tampilan di panggung di hadapan seluruh siswa lainnya, termasuk menyanyikan lagu-lagu Calung Renteng. Dan kesempatan ini pun dijadikan sebagai momentum untuk pembiasaan bahasa Sunda di sekolah. Mulai tahun 2019, SMP 3 Pandeglang melaksanakan pembelajaran ekstrakurikuler musik tradisional Calung Renteng. Dan yang ketiga adalah adanya pemadatan pembelajaran di luar kelas, terutama bagi siswa yang ingin mengikuti seleksi dalam perlombaan bahasa Sunda di sekolah yang nantinya dijadikan sebagai peserta Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI. Aspek selanjutnya adalah aspek eksternal. Yang pertama, menetapkan Purwabasa sebagai buku pendamping di sekolah kami. Yang kedua, SMP Negeri 3 Pandeglang dijadikan sekolah model dalam revitalisasi bahasa daerah pada pengembangan syair dalam Calung Renteng di tahun 2022. Ketika kita melihat situasi, tantangan, dan telah melakukan aksi, ada dampak yang terjadi di sekolah kami. Yang pertama, semangat belajar siswa semakin aktif. Dengan Nyalung Renteng ini adalah jembatan dalam peningkatan semangat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Sunda lebih antusias. Yang kedua, meningkatkan prestasi secara efektif. Dari aspek guru, saya mendapatkan penghargaan hadiah Harja Pamekas pada tahun 2021 dari Yayasan Kebudayaan Rancage. Sebuah penghargaan setiap tahunnya dan hanya bisa mendapatkan satu kali seumur hidup untuk guru bahasa Sunda dari berbagai daerah, yaitu Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang berdedikasi. Dari aspek siswa, pemahaman terhadap bahasa daerah akan semakin tumbuh dan kesadaran mereka untuk mempertahankan bahasa daerah lebih progres. Dan pembuktiannya semakin bertambah prestasi SMP Negeri 3 Pandeglang yang berhubungan dengan pemakaian lirik bahasa daerah dalam lagu. Yang ketiga, memberikan ruang eksplorasi menantang lebih bagi siswa. Setelah siswa mendapatkan wawasan dan ilmu di kelas maupun di luar kelas, anak-anak dipacu untuk mengeksplorasi lagu lainnya tentang syair-syair baru. Dan keempat, proses komunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda di sekolah semakin baik dan konsisten. Perkenalkan, nama saya Aldian Syartena Putra dari kelas 9I. Setelah saya mendapatkan pembelajaran Nyalung Renteng, saya lebih paham dan kosakata bahasa Sunda saya lebih banyak. Terima kasih untuk Pak Wildan atas pembelajarannya. Perkenalkan, saya Ardiansah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan salah satu rekan guru Pak Wildan di SMP Negeri 3 Pandeglang. Menurut saya, pembelajaran Nyalung Renteng untuk meningkatkan kosakata bahasa Sunda yang diterapkan oleh Pak Wildan sangat amat menarik. Karena menggunakan pendekatan musik dalam pembelajaran menjadikan siswa menyenangi pembelajaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafudin. Saya guru pengampu bahasa Sunda di SMP Negeri 3 Pandeglang, sekaligus rekan Pak Wildan dalam pembinaan ekstrakurikuler seni. Saya pun tertarik dengan strategi seni pembelajaran Nyalung Renteng oleh Pak Wildan. Kedepannya saya pun akan mengadaptasi strategi pembelajaran tersebut. Dengan adanya Nyalung Renteng, pada dasarnya menjadikan siswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Sunda. Karena wawasan komunikasinya didukung dari berbagai hal. Terlebih, siswa menjadi lebih tertantang untuk membangkitkan prestasi yang erat kaitannya dengan bahasa Sunda. Prestasi semakin bertumbuh karena konsistensi arah pembelajaran yang terstruktur dan saling berkesinambungan. Semoga apa yang menjadi pemikiran saya semakin berkembang dan meyakini bahwa siswa akan semakin lebih mencintai apa yang harus mereka kuasai, yaitu melestarikan bahasa daerah dan menjadikan bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda, dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari.